Perkenalkan, nama saya Nur Afni, saya dari kelas 301 Manajemen Sabtu. Di sini saya ingin menyampaikan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi secara umumnya yaitu sistem nilai-nilai yang dipahami bersama oleh seluruh anggota organisasi, sengaja disosialisasikan serta dapat terimplementasikan pada perilaku dan sikap masing-masing karyawan dalam kehidupan berorganisasi. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah pola tertentu yang dimiliki oleh anggota maupun karyawan, mulai dari perilaku atau sikap, norma, nilai-nilai, hingga asumsi yang berkaitan dengan integritas individu dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Oke, di sini aku mau ngejelasin juga pengertian budaya nih, sama pengertian organisasi, serta pengertian budaya organisasi dan definisi budaya organisasi menurut para ahlinya. Oke, pengertian budaya organisasi, khususnya arti budaya nih, tidak hanya mengacu pada adat istiadat dan kebudayaan suatu wilayah di Indonesia, tetap juga bisa ciri khas organisasi. Ciri khas organisasi ini bisa dikatakan sebagai budaya organisasi. Pengertian budaya nih adalah seperangkat pemahaman penting yang berkembang, diyakini dan diterapkan nih oleh suatu kelompok. Sedangkan pengertian organisasi adalah suatu kelompok orang dari berbagai latar belakang berbeda bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Sistem kepercayaan dan sikap bersama suatu organisasi ini akan membedakan ke kelompok atau organisasi lainnya. Pengertian budaya organisasi menurut para ahli yaitu, aku ambil cuma 5. 1. Menurut Sarpin di tahun 1995. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formal untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi tersebut. Kedua, menurut Creighton dan Kinichi di tahun 2005. Budaya organisasi biasanya digambarkan nih dalam arti yang sama. Pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu berfungsi sebagai perekat yang menyatakan organisasi. Setiap organisasi yang beraneka ragam bentuk pasti memiliki budaya-budaya berbeda-beda. Perbedaan budaya organisasi ini hanya sangat wajar karena lingkungan yang berbeda-beda pula. Ketiga, menurut Modi dan Noy di tahun 1996. Budaya organisasi ialah sistem dari share value, keyakinan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur formal untuk menciptakan norma-norma perilaku. Keempat, Latas di tahun 1998. Menurut dia, budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarah para perilaku anggota organisasi. Semua anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima di lingkungannya. Kelima, menurut Sein di tahun 1992. Menurut Sein, budaya organisasi adalah sebuah pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh sebuah kelompok. Tujuannya, organisasi bisa belajar mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integritas internalnya yang sudah berjalan dengan baik. Karena itu, semua anggota harus mengenal budaya organisasi sebagai cara untuk memahami nih, sama memikirkan dan merasakan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Jadi, budaya organisasi adalah sebuah norma dan nilai yang akan membentuk perilaku anggota organisasi tersebut. Adanya budaya organisasi ini juga bertindak sebagai kode etik bagi para anggotanya ketika berperilaku di luar lingkungan organisasinya. Nah, di sini aku mau membahas juga nih tentang
mengelola perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan organisasi atau perusahaan. Oke, di sini aku mau beri studi kasusnya. Yang aku contohkan yaitu di sebuah perusahaan bisnis microfinance nih, seperti di Bina Arta Ventura. Nah, sebelum adanya pandemi COVID, petugas-petugas kita tuh di lapangan melakukan pengunjungan ke mitra untuk proses pengisian form, terus pendaftaran, pembayaran, dan transaksi lainnya lah, serta proses kelengkapan data lainnya. Setelah adanya pandemi COVID-19, semua petugas lapangan kita itu standby di kantor cabang untuk melayani mitra-mitra yang datang ke cabang terdekat saja. Nah, sistem pengisian form, terus pendaftaran, pembayaran, dan transaksi yang biasanya dilakukan petugas lapangan kita itu diganti ke aplikasi digital, yaitu dinamakan BAVeco melalui handphone Android. Nah, ini adalah bentuk perubahan yang dipaksa dalam keadaan yang terjadi, namun pasti adanya penolakan dari petugas lapangan kami karena tidak adanya lagi nih insentif ataupun uang transportasi yang mereka dapatkan, ya kan, yang mereka dapatkan petugas-petugas kita yang di lapangan yang mendapatkan. Nah, karena adanya perubahan yang dilakukan dari biasanya mereka manual datang ke mitra satu persatu terus mengisi form segala macam, ini diganti dan menjadi digital yang dilakukan mitra-mitra melalui Android. Jadi mitra-mitranya ini bisa melakukan sendiri gitu tanpa harus kita yang datang ke mereka. Jadi kesimpulannya adalah semua perubahan yang akan selalu ada pastinya penolakan, walaupun perubahan itu mengakibatkan proses semakin maju, ya kan, dan lebih efektif kerjanya gitu, lebih terlihat lah gitu kan. Tapi kita memang dituntut untuk terus menerima perubahan apapun itu agar mengembangkan kualitas kerja di dalam suatu perusahaan. Itu sih menurut aku. Nah, sekian dari saya untuk pengertian yang namanya budaya organisasi. Itu sebenarnya memang penting di dalam suatu perusahaan. Sekian dari saya itu, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah mendengarkan pengertian yang saya sampaikan selama ini. Terima kasih. Di sini aku mau ngebahas tentang mengelola perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan organisasi atau perusahaan. 1. Penjelasan apa itu perubahan atau penolakan. Perubahan merupakan pengelola sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik pastinya. Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Sedangkan secara leksikal, penolakan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti proses atau cara penolakan. Dapat dikatakan bahwa penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Penuturan menggunakan tuturan yang memiliki makna implisit menolak terhadap lawan tuturnya. Oke, di sini aku mau jelasin apa itu mengelola perubahan dan penolakan. Apabila organisasi mengalami perubahan, tentu organisasi tersebut akan menemukan tantangan-tantangan nih yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkannya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi saat melakukan perubahan di organisasi adalah adanya penolakan dari perubahan tersebut. Disinilah peran dari para pemimpin untuk meyakinkan dan memberi motivasi kepada karyawan. Beberapa hal yang dapat menimbulkan penolakan terhadap perubahan adalah A. Ketidakkepercayaan kepada orang yang mengusulkan perubahan. Hal ini menyebabkan efek yang besar terhadap sumber penolakan yang lain. B. Kepercayaan bahwa perubahan tidak perlu dikarenakan tanpa adanya perubahan,
orang-orang di dalam organisasi merasa sangat baik. C. Perubahan biasanya berbiaya tinggi nih. Walau perubahan biasanya membuat keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi besarnya biaya yang harus dikeluarkan membuat perusahaan berpikir lebih mendalam sebelum menentukan nih perubahan tersebut. D. Ketakutan akan kegagalan. Apabila orang-orang dalam organisasi sudah terbiasa menggunakan cara atau metode lama, maka rencana perubahan membuat mereka ketakutan nih jika mereka tidak menggunakan metode yang baru. Bagaimana cara mengelola penolakan menjadi perubahan positif dan menumbuhkan inovasi baru? Dalam mengatasi penolakan atas perubahan nih menurut Chos dan Frege di tahun 1948 mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu sebagai berikut. A. Pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dan dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasi dalam berbagai bentuk lah, intinya kayak diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. B. Partisipasi. Ajak semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator aja. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. C. Memberikan kemudahan dan dukungan nih. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan. Memang memakan waktu, namun akan mengurangi yang namanya tingkat penolakan. D. Negosiasi. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan tersebut. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan serikat pekerja, tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. E. Manipulasi atau kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintirkan fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan humor, dan lain sebagainya lah. Kooptasi dilakukan dengan cara memberi kedudukan penting kepada pemimpin menentang perubahannya dalam mengambil keputusan. F. Melakukan paksaan nih. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapa yang menentang dilakukannya perubahan tersebut.